Pemirsa Metro TV Lampung, kita lanjutkan dialog kita dengan Mas Bakti Saputra. Mas Bakti, ini menarik loh. Tadi bicara soal kelangkaan vitamin dan obat-obatan. Sebagai milenial yang juga tentunya masih didengar suaranya oleh pemerintah, mungkin punya masukan supaya persoalan-persoalan ini ya sejatinya memang harus segera dituntaskan karena memang nggak sedikit kan pasien yang isoman. Ya, kalau saran ke pemerintah, kayaknya memang harus disebar secara merata aja karena yang COVID hari ini tuh udah merata gitu. Nggak, kalau kasus yang dulu itu mungkin kita satu rumah satu gitu. Tapi kalau sekarang itu satu rumah bisa 3-4 orang. Dan satu lingkungan biasanya cuma 2 atau 3 rumah, kalau sekarang bisa satu komplek itu ada yang kena semua. Kena semua. Jadi ya kalau bisa sih obat-obatannya dibaginya merata aja ke seluruh apotek yang ada di kota gitu loh. Jadi karena kan orang pasti mau cari walaupun vitamin lah, minimal vitamin, itulah yang membantu teman-teman yang isoman untuk ningkatin imun mereka gitu. Kalau saya sih nggak ada sih saran pemerintah. Kalau kebutuhan oksigen, alhamdulillah kan kalau kemarin lihat berita itu udah ada bantuan juga CSR yang dari Sumsel tuh udah masuk ya. Semoga itu bisa ya ke depan nggak ada lagi yang distribusinya dimainin, distribusinya ditahan-tahan, distribusinya cuman buat yang ada duit aja, tapi ya yang sakit kan COVID ini nggak kenal kaya miskin. Sebentar, gua potong di sini. Tadi Mas Bakti bilang jangan sampai ada permainan. Iya. Memang kalau yang Mas Bakti duga itu memang ada permainan-permainan kah atau memang ada apa namanya sengaja ditimbun supaya susah atau seperti apa? Mungkin ada penimbunan mungkin Ya? karena masa kita sih ngerasanya kok bisa sih tiba-tiba obat ini yang 2-3 hari lalu ada sekarang hilang gitu, padahal stoknya ada gitu. Ya, mungkin ada oknum-oknum yang coba menimbun misalnya vitamin, obat-obatan gitu untuk supaya dapat keuntungan lebih. Mungkin kasusnya kayak masker yang awal-awal kita COVID, kalau sekarang ke vitamin sudah sama di mana-mana ya alat masker. medis sih. Iya. Sekarang alat medis sama vitamin itu jadi Mas Bakti juga minta pemerintah dan aparat itu untuk turun ya, untuk melihat dan memastikan supaya jangan sampai ada oknum yang mencoba bermain di balik penderitaan orang lain gitu ya. Betul. Nah, Mas Bakti, oksigen gimana sekarang? Tadi bilang sudah nggak langka. Memang benar udah nggak langka? Kalau beberapa hari ke belakang sih udah nggak ada lagi sih yang cari oksigen. Karena mungkin kalau aku baca berita kemarin dapat pasokan juga kan Pemprov Lampung dari CSR itu bentuknya oksigen ke Pemprov Lampung. Mas Bakti, dengan jumlah 3 orang itu apakah mampu mengcover pasien-pasien isoman yang mencoba menghubungi komunitas Anda lantas langsung membagikan itu? Kalau sekarang ya mungkin 3-4 hari awal kegiatan itu 3 orang, tapi sekarang udah ada 8 orang sih, Kak. Oh, sudah bertambah ya? 8-9 orang. Yang tergerak hatinya? Yang tergerak hatinya untuk ya masih circle kita juga sih. Ya, teman-teman kuliah itu coba ngubungin lagi karena aku share di media sosial aku, ternyata mereka mau bantu juga. Ya alhamdulillah sampai hari ini sih masih tercover, baik itu ada yang di Kemiling, ada yang di Tanjung Seneng masih tercover. Jadi kalau kita bagi teknis membagi itu biasanya sudah di list, sore kita bikin jalur dibagi 3-4 tim, satu tim 2 orang, biasanya bawa 4-5 paket. Nah, per wilayah gitu kayak ke Kemiling sekalian gitu. Jadi saya Tanjung Seneng, Labuan Dalam, Sukarame sekalian, Teluk gitu. Jadi semuanya jalan gitu. Dalam sehari itu bisa ngirim berapa bantuan? Berapa paket kita bantuan? maksimalin 20. Dalam sehari 20? Dalam sehari 20. Kalau masuknya sih lebih dari itu, cuman
karena kita keterbatasan tadi, kita 20 dulu gitu. Artinya sudah mulai berkembang dan makin banyak para donatur-donatur yang tergerak hatinya untuk membantu ya. Alhamdulillah. Itu open donasi atau seperti apa? Open donasi sebenarnya nggak open donasi sih. Cuman karena ngelihat poster kali ya, ngelihat kegiatan Di ada medsos-medsos di kita ya. medsos, iya. Bahkan orang yang nggak kenal saya aja ada yang donasi, ada yang dari Padang, ada dari pegawai kementerian, ada ibu rumah tangga ya, lewat dari media sosial itu akhirnya donasi. Oke, nih Mas Bakti sebagai ini the last question. Kan Mas Bakti melihat langsung penderitaan masyarakat yang hari ini sedang mengalami sakit akibat virus COVID. Nah, apa saran kemudian juga anjuran kepada para milenial, kaula muda supaya juga jangan sampai terjangkit deh. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mungkin ketika Mas Bakti yang sebagai seorang penyintas yang juga sudah turun langsung membantu bisa lebih didengar di masyarakat. Iya. Kalau buat teman-teman udahlah ikutin anjuran pemerintah, udah paling benar 5M itu udah lakuin lah gitu loh. Karena yang kena itu bukan cuma lu nantinya, tapi lu ketika pulang ke rumah kan lu bawa virus itu ke rumah, bawa ada orang tua, ada anak kecil. Udah paling benar mengurangi mobilitas. Kemudian buat teman-teman yang milenial, anak-anak muda, cobalah bergerak dengan apa yang kalian bisa gitu. Kalian bisa bantu orang beliin sayur, bantu. Dan lebih sederhana sih, hari ini tuh orang-orang isoman itu cuma butuh semangat dari teman-temannya. Jadi kalau bisa, kalau teman kalian ada yang isoman, cobalah chat, tanyain, gimana sih Kak kabarnya? Jangan tanyain, lu kenanya dari mana sih? Kok lu bisa kena? Gitu. Tapi coba mulai tanya, gimana keadaan lo, apa nih yang bisa gue bantu, mau vitamin apa, mau makanan apa, ntar gue kirim ya gitu. Sekedar perhatian itulah yang ngebangkitin imun gitu. Oke, gue setuju banget. Baik, ini masih menarik sebenarnya, cuma Mas Bakti kita terbatas dengan waktu. Makasih banget sudah mau bergabung dalam Covid Talk kali ini. Sama-sama. Dan pemirsa Metro TV Lampung, tadi seperti disampaikan Mas Bakti, jangan sampai tertular. Untuk melindungi diri kita supaya tidak tertular yaitu mematuhi protokol kesehatan setidaknya 5M. Kalau sudah tertular, jangan juga putus asa karena COVID bukan aib. Tetap jaga imun tubuh, tetap mau berjemur pagi, berolahraga, dan makan yang cukup sehingga vitamin dan gizi kita cukup. Baik pemirsa, terima kasih. Kita dapat jumpa lagi dalam agenda Covid Talk berikutnya. Bye-bye.